ketemu maning ning acarane Coblosan. Nah, iki konsepe ya basa Indonesia, ya basa Osing, campur pokoknya. Syukur aja basa Inggris, soalnya sing paham. Nah, iki saiki wis wayahe gesah maning bareng ambi salah satu narasumber ning podcast hang disiapaken ning Banyuwangi 1 TV. Nah, saiki ana tamu teko waduh saking adohe kudu nunggang pesawat merono iki. Tapi wong Banyuwangi. Nah, saiki isun iki kepengin weruh sih arane Pilkada Banyuwangi adung dirungokno ambi wong hangono ning jaba. Iku klendi. Nah, saiki ana Mas Sonite Dana Paramita. Iki salah seorang politisi Indonesia teko PDI Perjuangan. Nah, iki salah satunya adalah menjadi anggota DPR RI periode sekarang sampai tahun 2024. Assalamualaikum Mas Soni. Waalaikumsalam Kang Ipan. Nah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Nah, ini gini Mas, kalau kita melihat politik atau konstelasi politik yang ada di Banyuwangi, sepertinya juga adem ayem. Kalau saya mungkin melihat Mas Soni melihatnya sekarang ada di luar Banyuwangi atau mungkin di Jakarta. Kalau melihatnya bagaimana sih sebenarnya ini Mas? Ini pertama saya sapa dulu lah, selamat siang para pemirsa Banyuwangi 1 TV. Tadi saya kenalkan, saya Soni, ya, politisi gitu ya. Politisi. Politisi. Kalau saya warga Banyuwangi asli, saya kelahiran Genteng dan saya hari ini diundang oleh Kang Ipan dan teman-teman untuk bicara soal Pilkada serentak yang kebetulan tahun ini Banyuwangi juga akan melaksanakan. Nah, tadi disampaikan bahwa kok situasinya kayaknya adem ayem. Adem ayem. Kang Ipan ini kan wong sing seneng adem ayem saja. Iya. Tapi kok kemudian ketika situasinya adem ayem kok malah takon. Nah, sing dimaksud piye? Jadi kalau mas saya gini, kalau adem ayem konteksnya adalah masyarakat melihat bahwa pilkada adalah satu rutinitas demokrasi dalam memilih pemimpin daerah, saya kira itu adalah hal yang baik. Tapi kalau adem ayemnya itu dimaknai bahwa kok ora enek respon, tidak ada dinamika, gak ketok masing-masing pasangan calon itu secara masif menyampaikan program, visi dan misinya, ya mungkin itu yang menurut saya perlu dijawab. Nah, tinggal Kang Ipan dan teman-teman ini meletakkan yang dimaksud dengan adem ayem itu endine. Kadung dilihat dari konsep sekarang, Pak. Mungkin kalau seandainya di medsos sudah ada padu-paduan sudah ada. Nah, mungkin juga kalau seandainya masyarakat awam melihatnya bahwa pilkada di sini nih kok nyantai, kok ibaratnya pasang baliho dan sebagainya juga masih minim. Nah, kalau melihat seperti ini kan masyarakat koyo sing pilkada gitu loh. Seperti itu mungkin. Iya, jadi kan pilkada serentak ini kan pemilihan secara langsung atau pemilihan secara langsung itu kan memang belum dilaksanakan cukup lama, artinya masih beberapa kali saja. Dan sekarang kalaupun kelihatan adem ayem, jadi ya karena mungkin terkait dengan situasi sekarang. Mau saya adalah saat ini bukan hanya Indonesia tapi seluruh masyarakat di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Karena COVID-19 ini kemudian singkatnya saja itu kita memasuki apa yang disebut dengan sebuah kebiasaan baru. Kalau sebelumnya sing jenenge pilkada pilihan langsung kayak gini, bahkan pileg itu kan ya tidak jauh dari apa yang namanya mobilisasi massa. Euforia juga. Ya, karena apalagi euforia gitu, mobilisasi massa, kemudian wong ngumpulne wong saakeh-akeh banyak terjadi. Nah, saya kan gak iso. Kalau sekarang misalkan kedua pasangan calon mau menyampaikan visi, misi dan programnya ngumpulne wong ya kudu dibatasi. Yang tidak terkait dengan politik kekuasaan secara langsung saja, misalkan ketika kemarin teman-teman petani yang mendapatkan manfaat dari program perhutanan sosial yang kemudian saya juga ikut memfasilitasi itu
kami juga harus mengikuti berbagai regulasi. Pak Menteri hadir, akeh petani pengen ikut mendengarkan, ikut berdialog, tapi karena situasi pandemi ya harus jaga jarak. Semua ada hal-hal yang harus dibatasi demi keselamatan kita semua, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melalui, kita harus melewati, kita harus taat pada protokol kesehatan yang sekarang ini harus kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi karena musim pandemi ini ya akhirnya sedikit banyak euforia seperti halnya konvoy, kegiatan pengumpulan massa dan sebagainya itu lebih minim. Lebih minim. Jadi orang kan kadang melihat situasi itu dari secara tidak sadar mereka melakukan komparasi. Ngomongnya pemilihan misalkan sekarang pilkada, orang ingat terakhir soal politik elektoral itu ya yang terakhir pileg. Nah, ketika bicara soal pileg, misalkan dalam satu tingkatan, misalkan DPR RI aja, itu calonnya wis piro. Ada pitu kali berapa kontestan pemilu, sehingga masing-masing uang, misalkan kalau masang banner, masang baliho, ini kalau bicara soal media luar ruang, jumlahnya jadi akeh. Nah, sementara kalau pilkada sekarang calonnya gerluru. Calonnya cuma 2. Iya kan? Dari sisi jumlahnya saja, kira-kira kalau media luar ruang itu masih rame sebelum ada penetapan pasangan calon dibanding setelah penetapan pasangan calon. Kenapa? Karena sebelum masa penetapan pasangan calon, akeh para bakal calon yang kemudian masang gambarnya dewe-dewe. Nah, saya kan gak iso. Dr. Taufik misalkan, mohon maaf kalau sebut nama, muncul sekarang sebagai ketua tim pasangan calon nomor 1. Tapi kalau sebelumnya Dr. Taufik muncul ya dia sebagai salah satu kandidat bakal calon. Nah, saya kan harus gak masang mana. Tapi karena tidak ada yang merekom beliau, akhirnya ya mungkin karena niatnya juga ikut bangun Banyuwangi, merapat ke salah satu pasangan calon dan kemudian menjadi ketua tim pemenangan. Wis, perlu adung ibarat saiki iki krono sepi ya krono paran. Ya karena pandemi dan sebagainya. Nah, mungkin Mas, kalau melihat seperti ini Mas, di masa pandemi ini, ketika melihat bahwa ya pengumpulan massa kurang dan sebagainya, keberhasilan dari pilkada ini sendiri, apakah ini mengancam dari keberhasilan pilkada? Mungkin keterlibatan masyarakat juga akan sedikit berkurang untuk datang ke TPS untuk memilih dan sebagainya. Ada enggak sebenarnya? Saya kira keberhasilan sebuah pilkada, kalau pertanyaannya konteksnya seperti itu, mungkin yang dimaksud adalah tingkat partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi. Di era sekarang, di negara-negara yang kampion demokrasi, itu ya tidak ada yang 100% kayak gitu ya, relatif angka 70% dan sebagainya. Nah, kalau tadi soal keberhasilan atau tidak, bagi saya ini justru tantangan khususnya bagi para penyelenggara pemilihan umum. Jadi Komisi Pemilihan Umum atau juga dengan Bawaslu, seberapa besar dia bisa mensosialisasikan itu. Saya kira saya perlu sampaikan juga, saya hadir di sini tentu saja ya meskipun saya sebagai warga masyarakat Banyuwangi dengan hari ini topiknya melihat pilkada dari luar Banyuwangi. Tapi ya saya mohon maaf kalau dalam diskusi dialog ini nanti saya kelihatan misalkan subjektif. Saya harus sampaikan, apapun keberadaan saya, eksistensi saya adalah seorang partisan. Aku kader PDI Perjuangan, nek ngomong mesti ya kan lebih bicara soal bagaimana saya memilih Bu Ibu dan Haji Sugira. Nah, jadi nanti ke depan saya harus pagari itu dulu agar juga Banyuwangi 1 TV juga tidak disemprit diseneni karo uang lho kok kayak gitu. Saya kira yang penting kan kayak media Banyuwangi TV itu memberikan peluang yang sama kepada dua pasangan calon. Soal mari ngono sing sijine gak gelem diundang gak teko ya itu soal lain. Tapi kalau saya misalkan kenapa saya hadir di sini? Satu, saya perlu menyampaikan juga kalau memang konteksnya itu keberhasilan, kebaikan, hal-hal positif kenapa kita harus memilih pasangan calon nomor 2. Nah, yang kedua, saya memandang ketika saat ini adalah masa pandemi, urusan mengumpulkan banyak orang agak terganggu dalam tanda petik. Pemanfaatan media-media seperti ini harusnya dimaksimalkan. Sama dengan
Dulu saya misalkan ke media tetangga, mari ngono ya rumangsa kaya kok didu ngono, saya harus datang. Bagi saya itu juga akan saya gunakan sebagai satu forum untuk memberikan pencerahan. Pencerahan juga. Kira-kira begitu Kang Ipak. Nggih. Nah, ini mungkin kalau seandainya melihat sudah istilahnya Kang Sony ini sudah ada di Jakarta, terus melihat dari mungkin komentar dari beberapa orang yang ada di Jakarta, seperti apa sih Pilkada Banyuwangi ini sendiri? Karena bukan satu-satunya Banyuwangi melaksanakan pilkada, satu. Yang kedua, kalau orang Banyuwangi yang di luar deloke kayak apa gitu kan. Kita sendiri misalkan saya yang lebih banyak hari-harinya di Jakarta, mungkin juga bisa merepresentasikan dengan yang lain. Mikir teman-teman juga tidak. Artinya mikir teman-teman juga tidak itu secara fisik harus berpartisipasi ngegolkan salah satu calon kalau secara umum masyarakat ya. Saya kira enggak. Tapi nek sekali lagi hiruk pikuk sing dimaknai beda kaya biyen-biyen ya mesti ya saya harus akui itu. Dan itu tidak hanya terjadi di Banyuwangi saja. Di hampir seluruh daerah, jangankan urusan pilkada yang kadang tidak bersinggungan secara langsung. Banyak orang merasa lah sing dadi si A, si B, si C tidak akan berpengaruh secara langsung bagi saya misalnya gitu. Meskipun menurut saya pandangan itu salah. Tapi ya faktanya seperti itu. Loh saiki aja orang untuk urusan 3 piring nasi kebutuhan hidupnya saja kan wis rada bingung, nggak bisa maksimal. Apa mah dikon mikiri pilkada. Kalaupun ada bunga-bunga ketoke rame gitu kan, warga Banyuwangi di Jakarta, warga Banyuwangi di Bali memberikan dukungan ke si A, si B, si C. Hanya paslon 1 dan 2 maksud saya. Ya itu hanya di permukaan saja menurut saya. Saya tidak melihat mereka kemudian galang nyeluk-nyeluk iki lho engko sing apik iki enggak ada. Enggak ada. Mungkin dilihat dari elit politis Mas, mungkin yang ada di Senayan juga melihat Banyuwangi sebenarnya dalam pilkada ini seperti apa mungkin Mas? Ada enggak mungkin istilahnya desas-desus sebenarnya Banyuwangi ini penting, bagus, harus dikuasai oleh partai ini dan sebagainya, atau mungkin golongan ini dan sebagainya. Ada enggak seperti itu, isu-isu seperti itu? Saya mungkin akan lebih pada perspektif PDI Perjuangan saja, karena saya juga tidak mau merecoki masuk dalam dapur partai-partai yang lain. Tapi kira-kira secara umum, secara universal, semua partai pasti akan ingin menguasai daerah atau memenangkan pilkada di semua daerah. Semua daerah. Tidak ada partai yang kemudian lahir terus tidak ikut berebut kekuasaan. Saya kira secara umum sama semua partai dalam konstitusi organisasinya, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, tujuan umum berpartai adalah merebut kekuasaan secara konstitusional. PDI Perjuangan misalnya menyebutkan pasal 7, ya partai ini didirikan dalam rangka untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Kalau kemudian kita berhasil memenangkan itu, kekuasaan kita ambil, kita kuasai dalam rangka untuk dijadikan alat mensejahterakan rakyat. Kalau enak sing ngomong enggak ada kepentingan saya rebut kekuasaan, ya tidak usah berpartai, bikin saja paguyuban. Berarti istilahnya untuk kemenangan dari satu daerah itu akan bisa mewujudkan tujuan-tujuan partai. Salah satunya mungkin tahun 2024 ke depan mungkin ya Mas. Ya salah satunya itulah. Karena kan partai didirikan misalnya kalau PDI Perjuangan dengan dasar ideologi yang kuat, ya salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita ideologis itu adalah dengan menjadikan kader atau orang-orang terbaik bagi PDI Perjuangan untuk memimpin Banyuwangi ini. Dan syukur alhamdulillah paling enggak dalam 2 periode di bawah kepemimpinan Pak Abdullah Aswar Anas yang pengusung utamanya adalah PDI Perjuangan, Banyuwangi bisa maju seperti ini. Saya kira kalau secara objektif siapapun misalkan termasuk Kang Ipan lek tekoni Banyuwangi saiki karo Banyuwangi 2014 yang lalu maju endi gitu kan ya mungkin ngomongnya kurang tegas karena isungkan kok dikira partisan kayak saya kan gitu kan. Tapi ya harus disampaikan. Kan jare Kang Ipan waktu saya ngaji gini sampean kuliah kauna murun kan gitu. Amin. Tambah jeruk, tambah wedi seneng. Tapi yang jelas semangatnya Pak Sony untuk menjelaskan ini semuanya nanti akan terus bergulir. Mari iki kanggo riko kabeh hangono ning ngomah aja sampai lali. Mari iki takon.
Abu PDI Perjuangan itu milih Bu Ibu. Kan masih banyak kader-kader yang lainnya. Nah, enten ono Zulung. Tetap ning podcast Banyuwangi 1 TV. Coblosan. Balik maning ning acarane coblosan. Nah, iki tambah seru, tambah panas iki. Pembahasan ambi Kang Sony kaitan dengan Pilkada Banyuwangi. Pandangan dari luar. Tapi isun kepengin lebih ke internal partai dulu, Kang. Jadi takone adung riko memang simpatisan partai, kader partai dan sebagainya. Mestine on weruh. Banyak kader-kader yang istilahnya itu ya berpotensi. Tapi akhirnya muncul nama Ibu Fistiandani Aswaranas. Nah mungkin ono ta sing kira-kira penjelasan iki. Abu kok Bu Ibu yang dipilih itu. Ya, jadi gini Kang Ipan, itu seringkali orang mempertanyakan dan ini mungkin Kang Ipan pengen menyuarakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di baik di internal mungkin maupun di eksternal. Jadi PDI Perjuangan kalau bahasa ideologisnya kira-kira itu kan lahir atas apa? Dinamika perjuangan yang panjang, lahir atas rahim perjuangan rakyat, dan dia hadir dalam rangka untuk wujudkan kesejahteraan pada seluruh rakyat. Artinya gini, nek enek wong terus ngomong bahwa PDI Perjuangan kan duduk kader dhewe. Ya. Sebagai partai yang sudah cukup mengenyam asam garam politik perjuangan, nek wis urusan rakyat, PDI Perjuangan meletakkan itu pada porsi yang paling utama. Rekomendasi yang dijatuhkan kepada Bunda Ibu dan Haji Sugira, saya kira adalah rekomendasi yang paling tepat. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak egois. Dan ini bukan sekali atau awalnya PDI Perjuangan melakukan hal yang seperti ini. Dalam konteks yang lebih besar, misalkan Pilpres. Orang waktu itu menyampaikan Bu Mega pasti calonnya. Tapi Ibu Ketua Umum kemudian menjatuhkan pilihan pada capres waktu itu pada Pak Jokowi. Yang orang kemudian menanyakan, loh, ning struktur apa Pak Jokowi itu? Kan kira-kira kayak gitu. Tapi dengan berbagai pertimbangan bahwa Pak Jokowi adalah kader, adalah putra terbaik bangsa yang tepat untuk diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden, ya akhirnya running jalan dan terpilih. Sama dengan Bu Ibu. Orang dalam tanda petik melecehkan, sopo sih Bunda Ibu itu cuma ibu rumah tangga. Yo sing rasane koyo ngono wediku kualat, Mas. Gak enak ibu rumah tangga awake dhewe nek esuk gak sarapan lho. Iya. Itu bahaya. Jadi sekali lagi saya melihat dengan turunnya rekomendasi PDI Perjuangan kepada paslon nomor urut 2 ini tentu dengan banyak pertimbangan. PDI Perjuangan adalah partai politik yang modern, yang kalau dalam politik elektoral, dalam pilkada seperti ini, salah satu pertimbangannya adalah hasil survei. Nah, survei kalau itu dilakukan secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan semuanya, dia bisa mendekati situasi atau fakta yang nyata di lapangan. Ketika beberapa waktu yang lalu orang menanyakan, ada beberapa hal menurut saya Bu Ibu adalah sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan dari Pak Abdullah Aswaranas. Ketika ditanya kepuasan masyarakat atas pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Anas ini adalah sangat tinggi. Dalam survei itu termasuk yang saya lakukan, saya muter ke beberapa sudut-sudut kampung, ya mereka suka, mereka merasa cocok dengan gaya kepemimpinan yang dipraktekkan oleh Pak Anas selama ini. Nah, kalau sudah bicara soal gaya kepemimpinan, itu kan dalam hemat saya melihat sosok Bu Ibu yang paling tepat. Kalau ada isu-isu soal misalkan iki boneka dan sebagainya, kan kalimat-kalimat seperti itu tidak berdiri sendiri. Itu bagian dari negatif campaign kompetitor agar yang namanya Bu Ibu, pasangan dari PDI Perjuangan ini ya tidak laku, agar masyarakat tidak tertarik.
Saya adalah orang yang tidak sependapat misalkan, nggak duwe rekam jejak di pemerintahan. Ketika Republik ini di bawah rezim Orde Baru, saya masih menjadi mahasiswa. Itu ungkapan-ungkapan, penilaian-penilaian, cara-cara yang digunakan oleh Orde Baru dalam memberangus kekuatan-kekuatan demokrasi. Gila zaman biyen Mas, nek ditekoni yang punya pengalaman di pemerintahan sopo? Kecuali Golkar saat itu. Ya. Sama dengan sekarang. Nek saiki sing jenenge bupati, wakil bupati harus misalkan kudu duwe rekam jejak di birokrasi. Ya sampai kapanpun sing jenenge wartawan gak mungkin kok dadi kepala daerah. Ya. Jadi sama harus punya cita-cita seperti itu. Kalau isu-isu model yang dikembangkan kayak gini, nggak akan mungkin lagi yang namanya petani asli semacam Haji Sugila iso dadi wakil bupati, iso dadi anggota legislatif. Jadi menilai seorang itu kan bisa dilihat rekam jejaknya banyak. Kalau ibu diberi tugas sebagai ketua PKK ya, didelok kinerjanya. Kalau ada keberhasilan, kita kan jari sedikit di tengah gumpalan pasir misalnya, kita kalau ada yang intan itu pasti kan ketok Mas. Iya. Pekerjaan besar itu akan kelihatan lah hasilnya dalam sebuah program kegiatan ini. Oh ini melaku, ini mergo direction dari pimpinan berjalan. Jadi kalau balik lagi pertanyaan kenapa pilih Bunda Ibu, ada banyak hal, tapi diantaranya pertimbangannya adalah hasil survei. Nah masyarakat itu menghendaki bahwa sosok seperti Bu Ibu, seperti Haji Gira itu layak untuk memimpin Banyuwangi ini ke depan. Dan ini linier, ini paralel, ini podo dengan hasil survei selanjutnya. Ya, saat ini misalkan ya tentu lebih unggul pasangan calon nomor 2. Ya. Jadi masyarakat juga cukup konsisten. Biyen pengennya kayak Pak Anas, pengganti selanjutnya siapa? Ya sing kayak kepemimpinannya kayak Pak Anas, yang bisa tidak jauh, atau Pak Anas pun juga akan berikan konsepsi masukan juga kepada penerusnya dan sebagainya. Dan itu personalisasinya adalah ya Bu Ibu dan Haji Gira. Nah, kalau seandainya melihat black campaign yang digaungkan oleh mungkin beberapa orang mungkin ya, terkait dengan yaitu tadi hanya seorang ibu rumah tangga. Nah, kira-kira kadang-kadang kan juga berbeda. Ada mungkin dalam suami istri atau mungkin juga berteman dan sebagainya, itu punya hati, kinerja dan sebagainya yang berbeda. Apakah yakin seorang ibu Fistiandani ini ada mirip kepemimpinannya dengan Anas atau mungkin yang lain? Kalau dalam politik itu misalkan, kalau saya sendiri misalkan punya yang namanya istilahnya mentor, enek guru. Seorang Bung Karno pun misalkan belajar kepada Cokro. Jenengan sebagai jurnalis tentu punya apa ya semacam mentor juga, belajar teko iki entah siapalah namanya. Saya pun juga sama. Bu Ibu mungkin juga sama. Dan mentornya misalkan Pak Anas. Jadi kalau pertanyaannya, opo iso koyo Pak Anas? Ya saya meyakini bisa. Tapi sekali lagi ini sedang berkompetisi kita. Aku ngomong kayak gini pasti akan digoreng oleh lawan politik. Loh, iki sing maju Bu Ibu atau Pak Anas? Pasti kan seperti itu. Dan bagi saya sekali lagi saya lebih setuju itu, saya anggap sebagai negatif campaign. Bukan black campaign, bukan kampanye hitam tapi kampanye negatif. Karena faktanya memang misalkan Bu Ibu memang tidak pernah di pemerintahan. Tapi tidak sederhana PDI Perjuangan menjatuhkan kepada Bu Ibu. Rekam jejak di dua hal yang paling kecil coranu dengan mikroskop lah kira-kira. Aktivitas Bu Ibu selama ini mendampingi Pak Anas itu kita lihat benar. Kita juga tidak mau lah memberikan pasangan calon yang sudah susah payah selama 2 periode mengusung Pak Anas dan hasilnya Banyuwangi seperti ini, mari ngono tidak diteruskan oleh orang yang mungkin kapabilitasnya kurang. Saya kebetulan cukup mengenal baik ya dengan semuanya, kecuali Gus Riza, karena ya kalau yang saya lihat di kurikulum vitae-nya kan memang beberapa tahun terakhir lebih banyak di luar daerah. Dan agak susah saya meneropong gitu. Saya juga akan tanya ke teman-teman waktu itu kan, dan ya kan mak bedunduk ngono kan, munculnya. Jadi saya tidak sempat
golei. Bukan saya kepo, tapi kan ya apapun pertanggungjawaban moral politik saya sebagai wakil rakyat Banyuwangi, ya saya pengen roh. Ketika nanti ditanya kayak nyenengan ngene iki dalam sebuah forum, apa kok milih pasangan calon nomor 2? Secara formal organisatoris, ya itu kewajiban saya, yang bahasanya adalah tegak lurus. Tapi secara material politik, saya harus bisa sampaikan bahwa pasangan calon nomor 2 adalah yang terbaik dibanding pasangan calon nomor 1. Sekarang kalau kita lihat saja yang beredar di mana-mana soal flyer 2 pasangan calon, kan mepodo, Mas. Ya. Iya kan, ngomong lapangan pekerjaan, ngomong UKM, bicara soal Alsintan, hampir sama semua. Jangan-jangan dua-duanya memang terinspirasi oleh Pak Anas. Ya. Enak ngomong politik dinasti mbo jenenge apa, tapi lek lur-lurure satunya kan ini sama-sama orang dekatnya. Satunya wakil bupatinya, satunya istrinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, baik main alam bawah sadar kedua beliau ini ya banyak terinfluen oleh pikiran, sikap, konsepsi politik dari Pak Anas. Jujur diakui atau tidak, pasti seperti itu. Ya. Nah aku karo jagon karo sampean kan wedi makane. Mari ngono aku cedek karo sampean terus ngono kira-kira kan saya kan ada yang terbawa. Ya. Akan selalu berusaha ganteng kayak jebolan jebentole ini kan. Karena kalau menurut teori Talcott Parsons itu kan setiap perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya, ya. Cuma sayangnya kalau paslon yang ini meskipun sempat wakil bupati 2 periode, saya tidak melihat ada transformasi kepemimpinan. Dia coba menjadikan ini sebagai inspirasi secara terbuka dalam keseharian. Ini namanya pertanyaan, Kang. Apakah mungkin juga PDI Perjuangan kehabisan kader sehingga memilih Ibu? Iku pitakonan nambu bong-bong sore niko mampir sempat ngopi yang bisun niku. Jadi PDI Perjuangan itu adalah partai kader. Kaderisasi PDI Perjuangan itu dilaksanakan secara permanen, secara reguler. Jawa Timur, saya kemarin kan juga salah satu pengurus DPD Jawa Timur. Kita punya Wisma di Batu itu fungsinya untuk melakukan kaderisasi. Hari-hari ini saja itu untuk pelatihan Badan Penanggulangan Bencana. Untuk proses pilkada kayak gini, pasti akan ada warna bagi pasangan calon ini, warna PDI Perjuangan yang khas. Karena apa? Setelah mereka mendapatkan rekomendasi, itu ada kaderisasi yang dilakukan oleh DPP partai. Bu Ibu mengikuti proses kaderisasi itu. Jadi sekolah kader untuk para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Saya dulu ya sekolah kader untuk calon anggota legislatif. Pak Anas dalam kaderisasi kayak gitu juga menjadi salah satu narasumber. Ya objektif sekali lagi ngomong Pak Anas ya, dia punya banyak cara untuk memajukan sebuah kabupaten, dan itu makanya sering jadikan narasumber. Oleh karena itu beliau juga menjadi ketua pemerintahan kabupaten se-Indonesia. Itu contoh-contohnya saja. Kita objektif saja lah. Jangan karena tidak suka sama seseorang kemudian kalau masih negatif kampanye nggak apa-apa lah kampanye negatif. Tapi kalau sudah sampai kampanye hitam, saat ini kan dengan proses demokratisasi yang sangat luar biasa terbukanya itu kan jadi sangat benar bahwa lidah tidak bertulang. Ya. Jadi ngomong apa tanpa pertanggungjawaban. Nah, saya kira semoga kalau masyarakat Banyuwangi tidak seperti itulah. Iki mau wis kaitan dengan masalah Bu Ibu wis dibahas secara gamblang ambek Kang Sony iki. Nah, kira-kira istilahnya ada melihat dari sisi program. Ikan me podo kan. Podo ambil arane pasangan sebelah dan sebagainya. Nah, kira-kira mungkin dari program yang sudah diunggulkan oleh paslon nomor urut 2 untuk mensukseskan hal ini, Pak. Toko partai dewek lendiki kira-kira. Ya kalau PDI Perjuangan itu, apalagi saya itu kan sebelumnya 5 tahun jadi Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, ex officio Kepala Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Jawa Timur. Sama, dulu juga pilkada serentak kita di tahun pertama 18 kalau nggak salah ya. Terus kemudian tahun keduanya 1, yang ketiganya 19.
Pola banyak lah, tapi nggak mungkin saya sampaikan bagaimana strateginya. Tapi yang pasti kita pengen meletakkan masa-masa kampanye itu sebagai pendidikan politik rakyat. Kalau saat ini teman-teman partai khususnya PDI Perjuangan melakukan intensifikasi gerakan pada wilayah internal PDI Perjuangan. Bung Made Cahyana Negara sebagai ketua DPC sekaligus ketua tim pemenangan, dia 2 minggu terakhir kemarin intensif keliling dengan dia istilahkan banteng pulang kandang, yaitu hanya untuk apa ya, diksi itu dikuatkan karena kan jare uang PDI sedang tidak solid. Ya padahal ya tidak ya, masih solid lah, bahwa terus terang tidak 100% itu ya. Partai itu kan sifatnya kerelaan saja. Nek wis gak cocok karo keputusannya metu ojo gawe sik tetep gawe abang, gawe banteng. Tapi kalau apa yang dilakukan, banyak yang kita lakukan. Dan tidak harus menukik langsung. Kalau hari ini saya tidak boleh berkampanye, gak oleh, ayo nyoblos A, nyoblos B, nyoblos C, masih bisa saya untuk cara melakukan apa namanya kampanye, paling tidak mengenalkan program dari masing-masing pasangan calon. Kalau secara khusus ya harus pasangan calon nomor 2. Tapi kalau tadi ada banyak kesamaan ya, saya punya pikiran yang sama. Sing sijine ngomong per desa juga ada, ngomong keluarga miskin sama-sama ada, jumlahnya kan sing pasangan calon nomor 2, sijine bicara soal asuransi gagal panen, satunya asuransi tani, ternak dan nelayan misalkan, lebih lengkap lagi. Kalau sijine panen apa namanya? Sorry ya. Meh podo kabeh sih soal iki. Asuransi gagal panen. Orang maknanya panennya kira-kira pada pertanian gitu kan. Kalau yang bu ibu ya langsung tani, ternak dan nelayan. Tapi begini, saya harus agak menyimpang sedikit ya, agar masyarakat jelas bahwa yang namanya program dari pasangan calon itu bukan sekedar bunyi-bunyian di atas kertas. Makanya kemarin saya tanyakan waktu di tempat lain, di forum yang lain, ayolah kita itu berdebat program. Ojo gaene ngomong kok dicontoh. Kalau niatnya maju sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah ikut ibadah, harusnya tidak boleh ada kata-kata kok dicontoh. Itu bagian dari syiar untuk kebaikan. Nah, pembangunan itu saiki itu ada instrumen perencanaan pembangunan yang namanya Musrenbang. Ada beberapa pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan itu. Satu pendekatannya adalah top down, bottom up, dan yang lain lagi ada beberapa. Di antaranya adalah pendekatan politik. Pendekatan politik itu apa? Bahwa yang namanya perencanaan pembangunan, kalau istilahnya adalah RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu dasarnya adalah visi misi program dari kepala daerah terpilih. Jadi kalau misalkan Bunda Ibu bicara soal penguatan gender mainstreaming, penguatan kaum perempuan terhadap usulan pembangunan, terus beliau nanti terpilih, ya itu nanti akan terlaksana, akan terrealisasi ketika ya dia menjadi bupati. Gak iso gur ngarang, sing penting api, ngomong bagi-bagi laptop 10.000 laptop regane piro. Jadi harus semuanya harus terukur. Kalau APBD-nya 3,3 triliun terus kuwabe tinggi urusan, semua pengen apa yang namanya anak miskin, anak yatim, itu harus kita berikan prioritas dalam pembangunan ini. Sebagai muslim tentu semua yo adalah orang yang merugi, adalah apa? Orang yang menghargai anak yatim. Untuk pahalanya awake dhewe mbelani. Tapi kan tidak semuanya kemudian untuk mereka. Tidak semuanya membantunya itu dalam bentuk misalkan laptop. Itu kan di debat. Ya rapi ngekei laptop nek regane 5 juta kali misalkan 10.000 laptop regane wis piro? Mungkin enggak APBD Kabupaten Banyuwangi dibebani hanya untuk urusan laptop segitu. Dibebani urusan misalkan bantuan untuk usaha mikro terlalu gede. Semuanya harus terukur. Nek gak yo apa istilah gur ngomong tok nek Banyuwangi ini apa?
Obos. Obos itu tidak tepat diletakkan di program kayak gini. Itu adalah dokumen resmi negara, dokumen resmi pemerintah ketika dia terpilih menjadi kepala daerah. Berat Pak itu Pak. Ya. Jadi RPJM, balik lagi RPJM itu dasarnya itu ya visi misi dan program dari pasangan calon. Kalau pendekatannya teknokratis itu disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi kalau Bu Ibu nanti jadi misalnya mulai musrenbang des itu pelibatan kaum perempuan diadakan. Hasil musrenbang des munggah neneng musrenbang kecamatan. Melibatkan kaum milenial, melibatkan ibu-ibu. Hasil musrenbang kecamatan engko ning forum SKPD. Inilah pendekatan teknokratis. Kadang antar dinas kemudian nyusun iki enak sing di sekrap guntingi padahal ini urusan genuine dari masyarakat. Begitu munggah mana tugasnya wakil-wakil rakyat di DPRD untuk menerima hilang mari ngono. Karena diakui atau tidak, jujur atau tidak, kadang yang namanya ego sektoral antar dinas itu kadang enek Mas. Jadi ini ya harus komprehensif, harus lengkap, dan yang paling penting itu tadi, janganlah paslon itu bikin program di flyer itu yang indah-indah. Ning sakjane ya obos. Khawatirnya kan obos iku mau, karena program itu adalah janji. Bisa jadi liran seperti itu ya Pak? Iya. Janji yang harus ditepati. Biasa nih, ada wis kepilih 100 hari kepemimpinan paran hang dilakoni. 1 tahun, 2 tahun yang dikiu. Nah kira-kira janji-janji atau mungkin program-program yang sudah disebar, iku mau kan? Bisa nggak? Mungkin dari partai untuk mendorong hal itu bisa terwujud. Dari partai? Ya. Jadi kalau PDI Perjuangan itu juga punya instrumen kayak di pemerintahan. Karena kita siapkan partai ini menjadi penguasa pemerintah, menjadi partai penguasa. Kalau di instrumen pembangunan, perencanaan pembangunan tadi ada yang namanya musrenbang. Ning partai kami juga ada yang namanya rencana kerja partai. Kalau yang musrenbang yang namanya RPJMD itu selama 1 periode kepemimpinan, tapi kan dia juga ada rencana kerja tahunan setiap dinas. Nah itu yang mungkin dalam bahasa para pegiat demokrasi dan menanyakan 100 hari kepemimpinan bupati terpilih. Itu seperti apa? Nah saya lihat misalkan calon ini, ya mohon maaf pasangan calon nomor 1 kayaknya lupa bahwa periode hasil pilkada tahun ini tidak 5 tahun loh. Cukup enggak itu? Nek guru ilmu ngeles-ngelesan, ini ilmu ngeles-ngelesan. Semoga saya tidak keluar dari koridor bahwa kita tidak kampanye. Kalau Bunda Ibu menyampaikan kalau tidak bisa dilanjutkan pada periode berikutnya misalkan. Lah Pak Yusuf kan sudah ngomong saya hanya 1 periode, 3 tahun loh. 3 tahun menyelesaikan program yang rotok ngeri-ngeri sedap itu. Pertanggungjawabannya tidak ringan. Jadi kalau misalkan biasanya itu 100 tahun masa pemerintahan awal, iki kudu dimepetne meneh, mungkin hanya 60 hari masa pemerintahan. Karena harus ada percepatan-percepatan. Nah, itu yang harus diberikan, disosialisasikan, diberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat. Ben, ketika ini kan di era post-trust kayak gini ini kan wakeh barang melebu, mereka akan mengendapkan pikiran yang realistis itu sebetulnya yang mana sih? Ya kalau ditanya ke saya yang realistis, yang pas, yang sesuai ya tentu pasangan calon nomor 2. Nanti akan saya lakukan ketika itu masa kampanye. Jadi saya tidak ada kegalauan misalkan uang nganggo resah dan sebagainya, enggak lah. Kalau dari sisi program saya bisa melihat, kebetulan saya juga dulu sebelum di DPR saya juga menjadi konsultan dalam sebuah lembaga yang itu kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan BNPB, sehingga saya sering keliling, saya lihat pola-pola pembangunan yang partisipatif itu seperti apa, dan secara teori maupun praktek yang pernah dilaksanakan, gagasan ide yang masuk dalam programnya Bu Ibu itu yang pas ke depan, pembangunan yang partisipatif itu. Kan seringkali musrenbang juga tidak dimanfaatkan, harus ada forum-forum yang lain yang itu untuk menggali, mendengar suara yang nyaris tak terdengar, melihat
berbagai aktivitas yang selama ini hanya remang-remang saja kalau melihatnya dari pendopo. Kayak pemimpinan model Pak Jokowi yang blusukan harus dilakukan. Gak bisa yang namanya pemimpin sekarang itu terus hanya di atas meja laporannya teko, ya mohon maaf misalkan laporan teko media saiki macam-macam. Ya. Nah jenengan semua sudah sesuai dengan undang-undang pers. Tapi sing lainnya Ya. gak enak pertanggungjawabannya, tapi karena gampang sekarang dengan era digital kayak gini, link disebar gur judul tok isine ngono kan. Ya. Tapi orang langsung percaya, ganti sebarkan lagi. Sehingga sekarang muncul ya jempolmu harimaumu misalkan, ya karena kayak gitulah kira-kira. Begitu Bang Ipan. Oke. Iki mau sesi kedua wis rada banget. Bisa sampai panas. Panas iki kok diukur mari diku. Diswab mereka. Tapi yang jelas saiki jare isu hanganan ning lapangan iki hang lecek iki kandange benteng. Nah, engko takon-takon masalah iku, parang hang lecek kandange benteng. Ya wis, tetap ning podcast Banyuwangi 1 TV coblosan. Ya, makin ning program coblosan Banyuwangi 1 TV. Nah, iki makin pikang Sony ngobrol kaitan ya pandangan teko luar untuk pilkada Kabupaten Banyuwangi sendiri. Kang, tapi iki lebih menungki lagi. Saiki kan ibaratnya masyarakat bilang bahwa saat ini yang lagi becek utawa hang lecek iki kandange PDI Perjuangan. Karena di salah satu pasangan calon dalam tanda kutip ono hang jarene ngomong kader PDI, sedangkan yang lain ternyata PDI memilih Ibu Bestiandani Aswaranas. Nah ini kelenti menurut Riko. Ya jadi gini, tapi kok sampean bertanya soal ini volumenya kok rotok mulai alon kayak wedi. Tapi saya hal yang biasa saja. Tidak perlu wedi kok salah enggak apa-apa. Saya duduk di sini pun saya pikiran saya pokok diundang Kang Ipan ya wis. Anda bertanya saya menjawab langsung gitu. Ya soalnya kan gede bukan apa? Saya bertanya rakyat menjawab itu salah. Enggak boleh kayak gitu. Ono wadon ono lanang. Ono hang suarane antar kudu ono suarane edeng. Iki maksudnya seperti gitu kan. Awas sih gitu. Pakai analogimu iku enek bawang merah, enek bawang putih. Menurut saya pasangan nomor 1 bawang merah, pasangan nomor 2 bawang putih. Bedanya bawang merah dan bawang putih itu adalah kalau bawang merah ikut dibuka kulit pertama, kulit kedua ya sik kulit, ketiga ya sik kulit. Nek bawang putih, kulitnya cuma ngarep tok baru ngono jerone langsung. Maksud saya adalah pertama gini, saya jawab itu dulu. Sing asli mau jadi ngono ya. Adalah jadi ya orang semua itu sejarah, sesuatu yang terjadi bahwa Mas Yusuf dulu adalah PDI Perjuangan. Kemudian karena sudah dimuliakan beberapa kali mungkin rumongso enak gitu, terakhir menurut ya hasil keputusan DPP tidak memberikan rekomendasi. Adalah hak politik, hak demokrasi, setiap kader PDI Perjuangan mari gak cocok metu silakan. Tapi saya sebagai kader partai sangat meyakini sehebat apapun saya, sehebat apapun kader PDI Perjuangan tidak bisa kehebatannya melebihi partainya. Orang enak ceritane gajah luwih gede teko kandange, gak mlebu Mas. Tapi kan ini karena ini politik, terus memposisikan diri sebagai orang yang dianiaya. Kan ngono. Eyang Suncu yang ahli strategi perang itu kalau nggak salah di nomor 23, lukai dirimu agar kamu dapat simpatik. Lah kira-kira ada yang sedang melakukan jurus itulah. Tapi kalau kami menyampaikan soal tegak lurus, soal saya yang juga mengusulkan ada pemecatan kader partai terhadap kader-kader yang tidak mengindahkan, tidak menjalankan instruksi partai, yo itu tugas saya, itu kewajiban saya, kewajiban dari seluruh kader partai. Jadi bukan saya tidak suka dengan siapa,
Ya dalam konteks politik saya harus melakukan itu, tapi kalau hubungan sosialnya saya biasa-biasa saja. Nah aku menang jenenge yang malah jelomprong nih, nggak pas. Jadi kalau sekarang itu ya nggak ada lagi calon lain. PDI Perjuangan pasangan calon yang diusung adalah pasangan calon dengan nomor urut 2, Bu Ibu dan Haji Sugirah yang asli petani. Gak perlu tolah-toleh nek iku. Apa kok ngono, saya kira yang di sesi yang tadi yang awal kan saya sudah sampaikan ada berbagai pertimbangan. Terus ada beberapa di sesi yang kedua aku juga nambahin, dan terakhir ya saya ingatkan lagi di sesi 2B gitu kayaknya telu. Jadi enak guru iki sesi 3 sesi, sesi awal, sesi 2, sesi 2B. 2B. Tapi kalau seandainya melihat pandangan bukan berarti mendiskreditkan partai yang lain, Pak. Berarti anggapan dari masyarakat bahwa saiki kandange PDIP atau kandange Banteng iki hang lecek. Nah, berarti kan otomatis juga nanti ada beberapa simpatisan partai yang tidak mengindahkan dari rekomendasi yang sudah ditentukan oleh PDI Perjuangan. Iki kelenti, Pak. Apakah mungkin saat ini PDIP solid atau mungkin juga ada isu itu? Karena memang banyak yang bilang di ya mungkin warung kopi nang dan sebagainya. Itu yang mengatakan itu. Saiki hang lecek adalah kandange Banteng. Tidak ada asap, tidak ada api, kira-kira ngono lho. Karena isu-isu kayak ngono lek ora enek sing mengembuskan. Saya tadi secara objektif sampaikan bahwa kalau bilang solid 100%, ya mungkin tidak. Survei kami misalkan yang berafiliasi pada PDI Perjuangan sing saiki milih nomor 2 belum pada 100%. Itu seluruh partai. Nah, kalau ada yang bilang solid aku 100%, ya, kira-kira kadernya anggotane guru telu ngono gampang. PDI Perjuangan partai pemenang pemilu, Pak, jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak sekali. Sehingga nek enek siji loro ngono ya wajar lah. Tapi kalau ditanya secara umum apakah PDI Perjuangan solid? Bukan solid, tapi sangat solid. Jadi levelnya juga di atas rata-rata. Itu yang kemudian banyak pihak kemudian mengembuskan, menjadikan PDI Perjuangan sebagai musuh utama kudu digempur di. Karena solidnya PDI Perjuangan, loyalitas kader-kader partai PDI Perjuangan itu ya bukan kami jumawa, bukan kami sombong, terbaik lah kira-kira. Jadi ya kudu diantem dhisik iki apa namanya? Pasukan utama ini kudu diantem dhisik. Tapi kita tidak goyah. Bung Made selaku ketua DPC Cekson ning ndi. Kalaupun ada riak-riak itu sangat kecil. Sing bengok-bengok sing koyo ngono ya juga tidak bisa kita pertanggungjawab, menurut kita belum pernah bisa menunjukkan pertanggungjawabannya dia dalam kontes-kontes elektoral. Sangat solid. Anggota fraksi misalkan, mereka terpilih karena mendapatkan suara terbanyak. Enek sing suarane selendro nggak ada di PDI Perjuangan. Struktur partai mari ngono bengok metu apa menjatuhkan pilihan kepada anu yang enggak. Kalau ada 1-2 itu kan karena setahu saya mereka punya hubungan kekancan sing wis rada ya jeru lah dengan mantan kader PDI Perjuangan itu. Kalau pertanyaan selanjutnya sanksi apa yang diberikan oleh partai, saya kira saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu. Tapi saya sudah mengusulkan agar diberikan sanksi pemecatan terhadap salah satu kader PDI Perjuangan yang dulu pernah dan sekarang menjadi pasangan calon, jadi calon bupati dari partai yang lain. Pasti nanti sejarah akan menjawab. Kalau sekarang kan, kalau saya sebutkan baru syakwa sangka. Tapi tentu mereka semua ada deal-deal politik. Yo aku ngrewangi rono, tapi partai nanti DM mlebu ning kene. Saya kira ada, tapi saya tidak akan menjawab lebih jeru, malah dikira ahli nujum saya. Tapi beberapa teman-teman yang sekarang di sana 1-2 nggak banyak lah, itu mereka sudah menyiapkan ruangnya sendiri di partai yang lain. Kembali lagi mungkin kaitan dengan ahli nujum, tapi kita akan menyangka mungkin nantinya ada sanksi berupa pemecatan dan sebagainya. Nah, ketika mungkin orang yang sudah dipecat akan menjadi bupati periode selanjutnya.
Nah, apa yang dilakukan PD? Apakah tetap akan jadi oposisi atau mungkin mendukung? Atau mungkin kembali lagi merekrut kader itu untuk menjadi kader kembali, mantan kader itu menjadi kader kembali. Jadi bukan hanya PDI Perjuangan, banyak partai yang kadang enek kader-kader sing lompat pagar kayak gitu. Kayak bal-balan itu transfer pemain mencolot ini. PDI Perjuangan sendiri adalah yang mungkin kemudian diberikan sanksi pemaaf, tapi itu tidak mudah. Nek blas mari ngono kayak ngono apa jenenge terus kene memaafkan ya enggak seperti itu juga. Tapi kalau misalkan kalah ya gimana? Kamus kita ini gak enak kamus kalah, Mas. Harus menang gitu. Paslon nomor 2 harus menang. Jadi kalau saya diajak berandai-andai yang tidak ada dalam kamus kita, nyun saya ora iso jawab. Ya. Tapi kalau ke depan seperti apa, lihat programnya dari pasangan calon nomor 2, kita sudah bisa bayangkan 3 tahun lagi itu Banyuwangi seperti apa. Kira-kira ya 2 kali lebih baik lah. Tapi semua itu harus kesinambungan, bukan guru ngomong jabatan nih. Tapi dari programnya akan kelihatan, dari visinya akan tampak. Sektor pariwisata wis kuat gini bukan berarti harus ditinggalkan langsung, enggak. Tapi prioritas yang lain kemudian yang lebih dimunculkan. Problemnya apa sih sekarang? Soal lapangan pekerjaan. Lah pemerintahan sekarang kan iso nggawa PT Inka yang terbesar, pabrik kereta api misalkan, ini contoh saja. Yang ada di Kalipuro. Itu minimal 2.000 tenaga kerja pasti akan terserap di sana. Itu pabrik terbesar se-Asia Tenggara. Yang itu nanti produknya akan ke Eropa, Asia termasuk Afrika atau Australia. Saya lupa. Belum lagi yang lain. Jadi saya melihat kalaupun sekarang sudah ada blocking 1-2 orang ning A ning B, itu alasannya tidak apa ya? Kalau tadi ada yang satu sama mau ngomong gitu kayak sanksi apa kader-kader PDI Perjuangan. Enggak, saya melihat mereka misalnya tetap membantu Mas Yusuf itu tidak ada alasan atau argumentasi ideologis. Alasan-alasannya menurut saya sangat pragmatis. Berpolitik itu atau dunia politik itu adalah praktis sifatnya, tapi bukan pragmatis. Hal yang berbeda antara praktis dan pragmatis itu. Nah, nanti nek perlu ya sesi khusus piye sih bedone ngono ya. Nek saiki kok kedawan mesakne sing liyane. Kang, iki wis sesi akhir. Pesan kanggo pilkada, khususnya di tengah pandemi ini sendiri. Ya mungkin ada dari pusat sendiri, jenengan bisa mendengarkan langsung di Senayan bahwa mungkin pilkada Banyuwangi ini harus aman. Semua pilkada. Khususnya juga di pandemi COVID ini karena kan protokol kesehatan harus juga dijaga ketat. Nah kira-kira apa Kang? Pertama saya soal ke penyelenggara pemilunya. Kegaduhan politik pasca pemilihan itu kadang juga diakibatkan oleh tidak ada netralitasnya seorang penyelenggara pemilu. Kemarin kalau nggak salah yang saya dengar teman-teman anggota DPRD provinsi melakukan kunjungan ke penyelenggara pemilu di sini. Minggu depan kalau nggak salah Komisi 2 DPR RI akan juga berkunjung ke sini dalam rangka memantau penyelenggara pemilu. Saya juga berharap itu hanya sebagai satu tanggung jawab konstitusional DPRD provinsi maupun DPR RI dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasannya. Jangan sampai mereka kemudian turun ke Banyuwangi itu karena mengendus ada ketidaknetralan di antara penyelenggara pemilu. Saya berharap itu tidak terjadi. Cuma meskipun saya dalam hati bertanya, kok iso mari provinsi, mari terus RI itu ada apa gitu kan. Karena kadang rodok ketarik-tarik itu adalah hal yang sering terjadi. Jadi saya mengingatkan kepada para penyelenggara pemilu agar tetaplah memposisikan diri sebagai penyelenggara pemilu yang tidak ada keberpihakan terhadap masing-masing pasangan calon. Itu untuk penyelenggara pemilu. Yang kedua untuk pasangan calon beserta tim kampanyenya. Jadi pesan ini tentu saja juga masuk kepada saya. Semoga ke depan itu tidak hanya kita berdebat di
permukaan saja, berdebat soal kulit. Hanya ngomongin jargon saja, itu tidak pas. Sekarang sudah saatnya mengelaborasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan rakyat, bentuk konkret dari program yang sekarang disebar-sebar melalui flyer digital ataupun yang lain itu koyok piye. Laptop sing ape dikekne iku laptop rego piro? Nek ape dinggo virtual ya sing enek kamerane. Lek sing enek kamerane ya gak mungkin regane 2 juta. Kalau yang misalkan Bu Ibu ditanya soal apa namanya asuransi untuk tani, nelayan dan lain sebagainya itu bentuk konkretnya kayak piye? Tim kampanye, tim pemenangan harus bisa menjelaskan itu semua. Nah yang berikutnya lagi kepada masyarakat, saya kira pastilah nggak ada yang berniat memenangkan kontestasi ini dengan cara sebar-sebar duit. Semuanya ingin menang itu secara terhormat. Jadi pasti akan mencoba untuk secara objektif, secara santun menjelaskan programnya. Dan tentu saja KPU sudah menyiapkan tahapannya. Terakhir termasuk teman-teman jenengan. Media ini bagaimana memanfaatkan dalam situasi pandemi, ini golden moment bagi para jurnalis. Karena paslon itu sama-sama butuh komunikator, butuh apa lah istilah di pertelevisian, corong, butuh transmitter agar dia bisa nyebar lebih banyak lagi. Ini peluang besar buat jenengan. Undang nanti tentu saja semua dalam tahapan-tahapannya ya. Nah saya sejak awal sejak masuk lagi ini bukan masa kampanye, mas ojo aja-aja ya aku gak ngejak lah. Aku gak ngejak uang dulu aku mesti wah iki pendukungnya nomor loro itu pasti. Jadi saya tidak perlu ngomong itu, tapi sekali lagi kepada yang saya sebutkan tadi, mari kita sambut pemilu kada ini dengan gembira ria. Demokrasi itu bukan momentum pesta demokrasi itu bukan ajang untuk saling menghajar lawan. Jadikan masing-masing calon saya sebagai sebagai selah orde dari paslon nomor 2 ya berusaha sebaik mungkin tidak melakukan kampanye hitam kepada paslon nomor 1. Tapi kalau kampanye negatif itu diperbolehkan. Jadi kampanye negatif itu misalkan aku gak milih si A karena si A itu kalau untuk konteks masyarakat Banyuwangi gak pas. Iku gak apa-apa. Lu guru ngomong kecap nomor 1 terus ngono kan. Masuk nomor 1 jenenge kecap cuman. Jadi sekali lagi mari kita semuanya secara objektif melihat ini karena walaupun satu periode ini tidak 5 tahun utuh tapi akan sangat berpengaruh bagi kemajuan Banyuwangi yang akan datang. Dan saya tentu saja akan sama dengan jenengan punya keinginan agar Banyuwangi yang sudah maju ini bisa 2 kali lebih baik, 2 kali lebih maju, 2 kali lebih mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Iya weh. Enggak kampanye saya. Sing. Ya kanggo rek kabeh iki mau Kang Sony ang teko mrene teko Jakarta langsung until pun teko mrene Kang ayo talkshow ya ngobrolaken kaitan dengan pilkada. Ya, tentunya juga masyarakat Banyuwangi yang ada di rumah kami ucapkan terima kasih telah langsung melihat kegiatan dari podcast dari Banyuwangi 1 TV Coblosan. Angsane suwun muga-muga ben iki manfaat kanggo masyarakat kang ana ning omah lan uga salam teko masyarakat kanggo Kang Sony. Saya terima kasih banyak juga. Nggih. Saya juga semoga masyarakat juga tidak terganggu dengan situasi pilkada ini. Banyak hoax ya tergantung kita yang lebih bijak, lebih arif menanggapi itu semua. Dan paling penting jenengan adalah bagian dari pilar demokrasi. Apik enggak pilkada enek mencelakakan atau tidak, salah satunya sama nanti juga yang punya saham atas itu. Iya. Yang penting sepakat adem ayem ben barang-barang. Mari ketiku adung riko arep milih salah sijine. Ya wis,
simpen ning ati, mari diku pas tanggal 9 Desember riko aja lali langsung ke TPS. Ini juga demi mensukseskan pilkada. Lebih dari 70% lebih bagus. Iku Kang. Ya wis dulur, ketemu maning ning acara Hang Podo coblosan. Nah, tenan ben sapa ben bintang tamune. Lan uga mulai teko penyelenggara pemilu. Mari diku pasangan nomor 1 utawa pasangan nomor 2 pasti diundang ning acarane coblosan. Ya wis, ketemu maning ning acara Hang Podo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.